Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Net. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tetapan kesetimbangan kimia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang reaksi kesetimbangan. Berdasarkan fasa zat-zat yang terlibat dalam reaksi kesetimbangan itu terbagi dua. Yang pertama, sistem kesetimbangan homogen, di mana semua zat yang terlibat dalam kesetimbangan mempunyai fasa yang sama. Contoh di sini, N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang membentuk 2NH3 gas. Semua zat memiliki fasa yang sama, yaitu gas. Yang kedua adalah sistem kesetimbangan heterogen, di mana zat-zat yang terlibat dalam kesetimbangan memiliki fasa lebih dari satu. Contohnya adalah CaCO3 solid setimbang membentuk CaO solid ditambah CO2 gas. Jadi di sini ada dua fasa yang berbeda, yaitu solid dan gas. Maka sistem ini dinamakan sistem kesetimbangan heterogen. Pada tahun 1864, Cato Maximilian Gruber dan Peter Weitz menemukan hubungan antara konsentrasi zat-zat hasil reaksi dan zat-zat bereaksi dalam keadaan setimbang yang sekarang kita kenal dengan nama hukum kesetimbangan. Menurut hukum kesetimbangan ini, dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Ini yang sekarang kita kenal dengan tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dengan lambang Kc. Pada reaksi kimia M, A gas ditambah N, B gas setimbang membentuk P, C gas ditambah Q, D gas, di mana M adalah koefisien untuk A, N adalah koefisien untuk B, P adalah koefisien untuk C, dan Q adalah koefisien untuk D. Maka persamaan tetapan kesetimbangannya dapat dituliskan seperti hukum kesetimbangan tadi, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi dipangkatkan dengan angka koefisiennya dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat bereaksi dipangkatkan dengan koefisiennya. Nah, di sini hasil reaksinya adalah C dan D, sedangkan reaksinya adalah A dan B. Maka Kc sama dengan C, konsentrasi C berpangkat P, dikali konsentrasi D berpangkat Q, per konsentrasi A berpangkat M, dikali konsentrasi D berpangkat N. Ini hasilnya akan selalu tetap. Ini yang kita namakan dengan Kc atau tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Satuan Kc adalah molar yang dipangkatkan dengan P ditambah Q, berarti ini koefisien hasil reaksi dikurang dengan M ditambah N. Tetapan kesetimbangan Kc hanya bergantung pada komponen yang konsentrasi atau tekanannya berubah selama reaksi berlangsung. Jadi untuk zat padat murni yang berwujud solid atau zat cair murni dengan lambang L atau liquid, ini memiliki konsentrasi yang tetap. Contoh air yang 1 gelas dengan air 1 ember itu konsentrasinya sama. Maka zat yang berwujud solid dan liquid ini tidak disertakan dalam persamaan tetapan kesetimbangan. Jadi yang dimunculkan dalam tetapan kesetimbangan Kc hanyalah zat dengan wujud aqua dan gas saja. Sebagai contoh, N2 gas ditambah 3H2 gas setimbang membentuk 2NH3 gas. Maka rumus Kc-nya dapat dituliskan Kc sama dengan konsentrasi hasil, di sini hasil adalah NH3, jadi NH3, konsentrasi NH3 dipangkatkan dengan koefisiennya, di sini koefisiennya adalah 2, berpangkat 2, per konsentrasi N2 berpangkat 1 dikali dengan konsentrasi H2 yang dipangkatkan dengan 3.
Inilah rumus Kc untuk reaksi ini. Nah, bagaimana kalau untuk reaksi berikut? CaCO3 solid ketimbang membentuk CaO solid ditambah CO2 gas. Maka rumus Kc-nya dapat dituliskan Kc sama dengan, ingat di sini fasanya ada dua, solid dan gas. Tadi kita sudah melihat atau mempelajari bahwa jika fasanya lebih dari satu, maka yang berfasa solid dan liquid itu tidak dimunculkan dalam rumus Kc. Jadi ini tidak muncul dalam rumus Kc-nya. Sehingga Kc-nya sama dengan hasil di sini adalah CO2. Konsentrasi CO2 berpangkat 1 karena koefisiennya 1. CaO-nya tidak dibuat dan CaCO3-nya juga tidak. Inilah rumus Kc untuk reaksi ini. Misalnya lagi, 2Al solid ditambah dengan 3H2 gas setimbang membentuk Al2O3 solid ditambah dengan 3H2 gas. Nah, ini rumus Kc-nya dapat ditulis sama dengan, di sini ada dua fasa yaitu solid dan gas. Ingat, yang dimunculkan dalam Kc hanya yang berwujud gas saja, karena solid memiliki konsentrasi yang tetap. Jadi yang dimasukkan adalah hasil yang berwujud gas, jadi konsentrasi H2 pangkat 3, koefisiennya 3, per konsentrasi H2O berpangkat 3. Inilah rumus Kc untuk reaksi ini. Nah, selain tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi, tetapan kesetimbangan juga dapat dihitung berdasarkan tekanan. Dan ini khusus untuk gas saja. Jadi untuk reaksi Ma, gas ditambah Nb gas setimbang Pc gas ditambah Qd gas, maka rumus Kp-nya dapat ditulis. Jadi ingat ya, Kp ini adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Jadi Kp-nya sama dengan Pc, ya, tekanan C berpangkat P dikali dengan PD, PD ini tekanan D berpangkat Q, dibagi dengan tekanan A berpangkat M, dikali dengan tekanan B berpangkat N. Jadi rumusnya mirip dengan Kc, tetapi yang dimasukkan di sini adalah tekanan. Jadi tekanan hasil kali tekanan hasil dipangkatkan dengan koefisien, dibagi dengan hasil kali tekanan per reaksi, dipangkatkan dengan koefisien, maka harganya akan selalu konstan atau tetap. Ini yang dilambangkan dengan Kp. Nah, P itu adalah tekanan dari gas yang bersangkutan, yang disebut dengan tekanan parsial, atau tekanan bagian tekanan dari gas-gas yang terlibat dalam kesetimbangan. Nah, bagaimana cara mencari tekanan C atau Pc? Nah, Pc ini kita misalkan di sini X ya. Ini bisa untuk semuanya nanti. Px sama dengan mol gas X per mol total gas dalam keadaan setimbang dikali dengan tekanan total atau tekanan sistem. Jadi kalau dia Pc sama dengan mol C dalam keadaan setimbang per mol total dikali P total atau P sistem. Mudah-mudahan dengan masuk contoh soal nanti bisa kalian pahami. Nah, misalnya untuk reaksi ini, ya, tadi kita menghitung Kp, sekarang kita menghitung, tadi kita menghitung Kc ya, di reaksi pertama, sekarang kita menghitung Kp. Jadi Kp sama dengan P dari NH3 berpangkat 2 per PN2 berpangkat 1, pangkat 1 tidak usah ditulis, kali PH2 berpangkat 3. Nah, PNH3 ini sama dengan mol NH3 per mol total
Mol total di sini berarti mol NH3 ditambah mol N2 ditambah mol H2 dikali P total. P N2 sama dengan mol N2 per mol total kali P total. Sedangkan pH2 sama dengan mol H2 per mol total kali P total. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Misalkan H2 gas ditambah Cl2 gas setimbang membentuk 2 HCl gas. Misalkan harga Kc-nya sama dengan 4. Ingat ya, harga Kc akan selalu tetap pada suhu tetap. Nah, di sini kita bisa membuat rumus Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi HCl pangkat 2 per konsentrasi H2 pangkat 1 kali konsentrasi Cl2 berpangkat 1. Ini yang harganya sama dengan 4. Ya. Nah, bagaimana kalau persamaan reaksinya kita balik? 2 HCl setimbang membentuk H2 gas tambah Cl2 gas. Ini juga gas. Ya. Nah, berapa Kc-nya? Nah, ini bisa kita lihat. Kita tulis rumus Kc-nya. Kc sama dengan konsentrasi H2 berpangkat 1 kali konsentrasi Cl2 berpangkat 1 per konsentrasi HCl berpangkat 2. Nah, kalian perhatikan di sini hubungan ini ke sini. Ya, berarti ini sama dengan berapa kira-kira? Ini lihat pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Kebalikan ya. Berarti ini menjadi 1/4. Ya. Jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa jika persamaan reaksinya dibalikkan, ya, jika penulisan persamaan reaksinya dibalik, maka Kc-nya berubah menjadi 1/. Oke, bisa dipahami? Nah, bagaimana sekarang kalau angka koefisiennya ini kita bagi 2? Ya, kita bagi 2 berarti dari sini. Sorry, sulit ya menulisnya. HCl setimbang menjadi setengah H2 tambah setengah Cl2. Ini semuanya berfasa gas. Nah, Kc-nya sama dengan berapa? Nah, kalian perhatikan, ini koefisiennya dibagi 2. Ya. Kc-nya sama dengan berapa? Ayo, silakan dicari. Oke, cukup sampai di sini. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami materi pembelajaran. Sampai jumpa pada video berikutnya.